Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 tentang pemikiran kalam modern. Pemikiran kalam modern di sini ada 3 tokoh. Yang pertama ada Muhammad Abduh, yang kedua Sayyid Ahmad Khan, dan yang ketiga Muhammad Iqbal. Yang pertama Muhammad Abduh. Berikut pemikiran kalam Muhammad Abduh. Di sini ada 2 kedudukan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Muhammad Abduh. Nah, dari kedua pokok pemikiran tersebut muncul ketika beliau meratapi perkembangan umat Islam pada masanya. Sebagaimana dijelaskan Sayyid Qutb, kondisi umat Islam saat itu dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad, mengabaikan peranan akal dalam memahami syariat Allah, atau menginstinbatkan hukum karena mereka telah merasa cukup dengan hasil karya para pendahulunya yang juga hidup dalam masa kebekuan akal. Atas dasar kedua fokus pemikiran tersebut, Muhammad Abduh memberi peranan yang sangat besar kepada akal. Muhammad Abduh dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut, bisa dilihat di slide, yaitu ada 6 subbab. B. Kebebasan manusia dan fatalisme. Manusia juga mempunyai kebebasan memilih, yang merupakan sifat dasar alami yang ada dalam diri manusia. Manusia dengan akalnya mampu mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri, dan selanjutnya mewujudkan perbuatannya itu dengan daya yang ada dalam dirinya. Dan selanjutnya ada sifat-sifat Tuhan, kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, dan antropomorfisme. Selanjutnya ialah Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan beliau berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau mendapat pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Di samping belajar bahasa Arab, beliau juga belajar bahasa Persia. Beliau termasuk orang yang rajin membaca buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada usia 18 tahun, beliau bekerja di Serikat India Timur. Kemudian, ia juga bekerja sebagai hakim. Pada tahun 1846, beliau pulang kembali ke Delhi dan mempergunakan kesempatan itu untuk belajar. Di Delhi, beliau dapat melihat langsung peninggalan-peninggalan kejayaan Islam dan bergaul dengan tokoh-tokoh maupun pemuka Islam. Semasa di Delhi, beliau mengarang. Karangan yang pertama adalah Asar Ashanatid. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap orang India. Pada saat melihat keadaan rakyat Delhi, Sayyid Ahmad Khan sempat berpikir untuk memutuskan meninggalkan India menuju Mesir, tetapi ia sadar untuk memperjuangkan umat Islam India menjadi maju. Ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, beliau banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan hingga diberi gelar Sir, tetapi ia menolaknya. Dan di tahun 1878, beliau juga mendirikan sekolah di Aligarh yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam di India.
Berikutnya pemikiran kalam Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah berpisah dengan Jamaluddin Afghani dan sekembalinya dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, beliau berpendapat bahwa akal bukan segalanya dan kekuatan akal terbatas. Jadi, keyakinan kekuatan dan kebebasan akal menjadikan Khan percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Ini berarti bahwa beliau mempunyai paham yang sama dengan paham Qadariyah. Menurutnya, manusia telah dianugerahi Tuhan berbagai macam daya, di antaranya daya berpikir berupa akal dan daya fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Sejalan dengan paham Qadariyah yang dianutnya, beliau menentang keras paham takhlid. Khan berpendapat bahwa umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, Khan juga mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat atau sunatullah bagi setiap makhluknya yang tetap dan tidak pernah berubah. Menurutnya, Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam karena hukum alam adalah ciptaan Allah dan Al-Quran adalah firman-Nya. Sudah tentu keduanya sejalan dan tidak ada pertentangan. Selanjutnya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1873. Beliau berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal saleh. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Kemudian beliau dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Setelah itu beliau dimasukkan ke Scottish Mission School di bawah bimbingan Mir Hasan. Beliau diberi pelajaran agama, bahasa Arab dan bahasa Persia. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Sialkot, beliau pergi ke Lahore, sebuah kota besar di India, untuk melanjutkan belajarnya di Government College. Ketika belajar di kota India, beliau menawarkan beberapa konsep pemikiran seperti perlunya pengembangan ijtihad dan dinamisme Islam. Pemikiran ini muncul sebagai bentuk ketidaksepakatannya terhadap perkembangan dunia Islam. Yang hampir 6 abad terakhir, posisi umat Islam mengalami kemunduran. Pada perkembangan Islam di abad ke-6 terakhir, umat Islam berada dalam lingkungan kejumudan yang disebabkan kehancuran Baghdad sebagai simbol peradaban ilmu pengetahuan dan agama pada pertengahan abad ke-13. Berikutnya pemikiran kalam Muhammad Iqbal. Yang pertama, hakikat teologi. Muhammad Iqbal melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi kepada keimanan dan berdasarkan esensi tauhid. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, kebebasan, dan kemerdekaan. Selain itu, Muhammad Iqbal dalam ontologi teologinya melihat adanya penyimpangan yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik. Yang kedua, Muhammad Iqbal menolak argumen teologis yang berusaha membuktikan eksistensi